758. Wira melirik Gilang. Nyawa orang ini baru saja terancam, tetapi dia masih sempat-sempatnya memperingatkannya. Namun, Wira memang sengaja bersikap seperti ini. Jika tidak, rencananya tidak akan berhasil. Mandra terluka saat Wira juga ada di sana, ini adalah bukti terbaik. Tidak peduli seberapa pintar Raja Ararya, dia tidak akan pernah bisa menebak strateginya. Gilang, aku akan mengingat pesanmu. Tenanglah, aku akan memperlakukannya dengan baik, ujar Wira. Kemudian, Wira langsung pergi bersama orang-orangnya. Gilang menarik napas dalam-dalam. Masa depan kerajaan pasti berada di tangannya. Orang-orang berbakat juga akan berpihak padanya. Gak ada orang yang akan membantu keluarga kerajaan yang sudah runtuh. Apa kamu mengerti? Tanya Raja Ararya. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Gilang pun mengangguk berulang kali. Perkataan ayahnya memang benar. Jika dia mati, Raja Ararya benar-benar tidak akan memiliki pengganti yang bisa diandalkan. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Raja Byakta benar-benar telah merencanakannya dengan baik. Saat ini, Gilang tak kuasa bertanya, "Ayah, bagaimana kalau dalangnya adalah Ibu Suri?" Raja Ararya pun menjawab, "Kalau Ibu Suri, itu jelas nggak mungkin. Kalau ingin membunuhmu, dia akan melakukannya secara langsung. Untuk apa dia membiarkan Wira menyelamatkanmu? Apalagi, hari ini kamu pergi ke restoran Sentosa hanya untuk makan. Sementara itu, memang sudah ada masalah antara Wira dan Dewina. Bukannya hari itu Dewina keluar dari penginapan dengan pakaian acak-acakan?" Tanya Raja Ararya. Kemudian, Raja Ararya kembali menjelaskan, "Jadi, menurutku kemungkinan bahwa Ibu Suri adalah dalangnya sangat kecil. Kalaupun benar-benar ingin membunuh kita secara diam-diam, dia pasti sudah melakukannya. Itu menandakan bahwa Ibu Suri sebenarnya nggak ingin membunuh kita. Kalau ingin melakukannya, dia nggak akan memberikan kita kekuasaan." Raja Ararya melanjutkan, "Bagaimanapun, setelah kakakku dijemput ajal, dia meninggalkan wilayah kekuasaan kepada masing-masing dari kami. Setelah itu, kami pun memerintah di wilayah sendiri dan nggak tinggal di istana. Tapi, Ibu Suri yang membiarkan kami menetap dan memberikan tanggung jawab yang besar." Raja Ararya merenungkan masa lalu dan tiba-tiba menjadi emosional. Dia tidak pernah melupakan peristiwa ini. "Ayah, maksudmu, Ibu Suri benar-benar ingin mendekati kita?" Tanya Gilang seraya menghela napas dalam-dalam. Sorot matanya memancarkan keterkejutan. Tentu saja, kediaman Raja Ararya adalah salah satu garis keturunan terkuat di antara keempat keluarga kerajaan. Meskipun saat ini kerajaan Agrel bukan lagi sepenuhnya milik kediaman Raja Ararya, kita tetap menjadi pemimpin di antara keempat raja. Kekuatan kita tetap sangat kokoh, jadi dia pasti tertarik. Jawab Raja Ararya perlahan. Mendengar penjelasan ayahnya, Gilang berbicara dengan ekspresi yang suram. "Ayah, jadi bagaimana kita harus menangani masalah ini? Raja Byakta ingin membunuhku." Raja Ararya juga menunjukkan ekspresi yang suram, bahkan lebih buruk. Dia pun menjawab, "Masalah ini, tentu nggak bisa dibiarkan begitu saja." Kini, ekspresinya benar-benar muram dan amarahnya membeludak dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Raja Byakta mencoba membunuh anaknya? Akan tetapi, lantaran sudah seperti ini, Raja Ararya pun merenungkan apakah dia perlu membatalkan rencananya. Saat Raja Ararya sedang ragu-ragu, Wira dan Biantara tengah duduk berhadapan satu sama lain. Biantara menatap Wira, lalu langsung berkata, "Semuanya sudah siap, sekarang sudah waktunya bagimu untuk tampil. Kamu sudah tahu apa yang harus dikatakan, kan?" Sementara itu, Wira yang mendengar pertanyaannya sontak tersenyum. Saat ini, Biantara melanjutkan, "Kamu hanya perlu mencoba membujuknya untuk mendukung Ibu Suri. Rencana untuk membunuh anaknya memang nggak berhasil, tapi bagaimana mungkin dia nggak membalas dendam ini?"
Bab 760. Wira tersenyum sambil menggelengkan kepala. Melihat reaksi seperti ini, Biantara tertegun sejenak dan tampak bingung. Itu sebabnya, dia bertanya, kenapa? Apa perkataanku salah? Wira mengangguk sembari menjawab, benar, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Biantara pun makin kebingungan. Dia segera bertanya, apa maksudnya? Wira menjelaskan, sangat sederhana. Kalau aku mencoba membujuknya untuk mendukung Ibu Suri, dia pasti akan merasa kesal. Bagaimanapun, dia adalah Raja Ararya. Dia adalah orang yang sangat angkuh sehingga nggak akan mudah diajak berkompromi. Pada saat ini, Biantara tak kuasa bertanya, jadi, apa yang akan kamu katakan? Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Usai mengatakan itu, Wira pun menguap dan melihat jam sekilas. Ini sudah waktunya dia pergi. Dengan diantar di belakang, Wira pun menaiki kuda dan langsung menuju kediaman Raja Ararya. Setelah melakukan begitu banyak persiapan, kini sudah waktunya untuk membahas segalanya dengan Raja Ararya. Sementara itu, Raja Ararya dan Gilang masih berada di dalam ruangan. Mereka sedang merenungkan cara untuk mengatasi situasi ini. Namun, tiba-tiba ada pelayan yang datang dan melaporkan, Tuan, duta dari kerajaan Nuala, Wira, ingin bertemu dengan Anda. Kata-kata ini membuat Raja Ararya dan Gilang terkejut. Sepertinya, dia datang untuk memberi ceramah, ucap Raja Ararya yang memicingkan matanya. Kemudian, dia lagi-lagi berkata, biarkan dia masuk dan siapkan teh. Usai menerima perintah dari Raja Ararya, pelayan itu segera pergi. Pada saat ini, Gilang berkata, ayah, kita. Raja Ararya melambaikan tangan sembari menyela, setelah bertemu dengannya, kita baru lihat situasinya saja. Usai mengatakan itu, mereka pun menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Wira tampak masuk ke dalam ruangan. Hormat kepada Raja Ararya dan Tuan Muda Gilang, ucap Wira sambil sedikit membungkuk. Kemudian, dia tersenyum kepada keduanya. Raja Ararya melirik Wira sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, Wira, ternyata kamu memang seperti yang dirumorkan. Setelah kamu datang ke ibu kota, ada begitu banyak hal terjadi dan semuanya berkaitan denganmu. Aku baru memahami alasan Ibu Suri yang mendatangkan kamu secara paksa. Raja Ararya tampak menyipitkan matanya dengan menunjukkan ekspresi yang datar sekarang. Saat mendengar hal ini, Wira berkata sambil tersenyum, Raja Ararya, kamu terlalu memujiku. Aku selalu menjaga sikap dan nggak pernah melakukan hal buruk. Jadi, jangan salah paham tentangku. Raja Ararya sontak mendengus dingin ketika mendengarnya. Setelah itu, dia pun bertanya, katakanlah, ada apa kamu datang hari ini? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Wira, bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Jadi, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya demikian. Sebenarnya, aku datang untuk meminta imbalan, jawab Wira sambil tersenyum santai. Raja Ararya tertegun sejenak, lalu tak kuasa bertanya, imbalan apa? Loh, apakah Tuan Muda nggak memberitahumu? Di restoran Sentosa hari ini, pengawalku sudah menyelamatkan nyawa Tuan Muda Gilang. Jelas Wira. Saat mendengar perkataan ini, Raja Ararya pun tersenyum. Oh, ternyata demi masalah ini. Katakanlah, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Tanya Raja Ararya dengan nada santai. Namun, sebenarnya dia sudah memiliki firasat tentang apa yang diinginkan oleh Wira. Awalnya, aku ingin meminta Raja Ararya mendukung Ibu Suri sebagai imbalannya, tapi kamu seharusnya nggak akan bersedia, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Raja Ararya pun berkata sambil tersenyum, kediaman Raja Ararya selalu berada di bawah naungan pemerintah pusat, jadi tentu saja aku berada di bawah komando Ibu Suri. Kenapa? Apakah Tuan Wira buta dan menganggapku sebagai orang kerajaan Nuala?
Raja Ararya tampak menatap Wira dengan ekspresi sedikit meledek. Bab 761. Wira tidak terlalu peduli. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh sembari merespons, "Baguslah kalau begitu." Karena Raja Ararya setia pada istana, Ibu Suri bisa merasa tenang. "Kalau begitu, aku nggak akan meminta imbalan apapun, cukup dengan 100 miliar gabak saja." Setelah Wira mengucapkan itu, Raja Ararya tampak tak acuh. Uang sejumlah 100 miliar gabak bukanlah jumlah besar bagi kediaman Raja Ararya. "Tentu nggak masalah. Tuan Wira sudah menyelamatkan nyawa anakku. Uang sesedikit itu nggak ada apa-apanya," jawab Raja Ararya sambil tersenyum santai. Setelah mendengar ini, Wira pun berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Raja Ararya sangat kaya. Kalau begitu, mari kita membahas urusan penting sekarang." Usai mendengarkan perkataan Wira, Raja Ararya mengamatinya seraya tersenyum acuh tak acuh. Setelah sekian lama, dia pun berkata, "Baiklah, jadi ada apa Tuan Wira datang kemari hari ini?" Wira yang mendengar pertanyaan itu segera menjawab dengan santai, "Tentu saja tentang upaya pembunuhan. Ibu Suri sudah mengetahui hal ini dan mengutusku untuk menghiburmu. Sebenarnya, nggak masalah juga kalau aku nggak datang." Wira menimpali, "Pada akhirnya, Ibu Suri adalah target utamamu dan tujuanmu yang sebenarnya adalah menguasai kerajaan Agrel. Tapi, karena Ibu Suri sudah mengutusku, aku nggak punya pilihan selain datang kemari." Setelah mendengar perkataan Wira, Raja Ararya pun memicingkan mata sembari berkata, "Oh, ya. Kalau begitu, tolong sampaikan terima kasihku kepada Ibu Suri." Raja Ararya tidak banyak berbicara. Dia memahami prinsip bahwa bicara terlalu banyak bisa berakibat buruk. Selain itu, dia juga belum mengetahui maksud kedatangan Wira. "Raja Ararya, tolong dengarkan aku dulu. Ibu Suri memang memiliki niat seperti itu, tapi aku memahamimu. Dendam kecil seperti ini bukan apa-apa. Kamu dan Raja Byakta tetap akan menjadi saudara yang akrab, kan?" Ucapan Wira ini sebenarnya mengandung sindiran. Raja Byakta bahkan sudah ingin membunuh putranya. Jika Raja Ararya masih menganggapnya sebagai saudara, itu baru memalukan dan dia benar-benar akan kehilangan harga diri. Sebenarnya, Wira mengucapkan kata-kata ini untuk memprovokasi Raja Ararya. "Wira, ini bisa jadi adalah tindakan Ibu Suri. Kamu jangan mencoba mengadu domba kami," ucap Raja Ararya lagi sembari memicingkan mata. Wira pun melirik ke arah pria tua licik ini. Raja Ararya benar-benar cerdas. Wira sudah berbicara begitu banyak, tetapi dia tetap tenang. Jelas, dia sedang mencari tahu niat Wira yang sebenarnya. Wira hanya berkata, "Raja Ararya, terserah apa yang mau kamu katakan. Tapi, aku datang kemari bukan untuk membujukmu agar tunduk kepada Ibu Suri. Perkataanku barusan juga hanya candaan. Sebenarnya, aku sangat berharap terjadi kekacauan di dalam kerajaan Agrel. Dengan begitu, sebagai seorang duta, aku bisa dianggap meraih prestasi besar, kan?" Setelah Wira mengucapkan kata-kata ini, Raja Ararya tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Wira, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Apa kamu nggak takut dibunuh olehku?" Wira yang mendengar perkataannya segera menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum dingin, "Raja Ararya, aku hanya bicara apa adanya. Menurutmu, siapa yang akan mendapat manfaat terbesar kalau terjadi kekacauan di kerajaan Agrel?" Bahkan anak kecil pun tahu jawabannya, kan? Perkataan ini membuat ekspresi Raja Ararya tampak suram. "Raja Ararya, karena kita sudah membahas sampai pada titik ini, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kalaupun kalian benar-benar menguasai kerajaan Agrel, apakah kamu sungguh bisa menjadi penguasa sejati? Kita nggak usah membahas soal yang lain. Di antara keempat raja, Raja Byakta adalah penghalang terbesar bagimu." Jelas Wira. Setelah itu, Wira menimpali, "Hari ini,
dia mencoba untuk membunuh anakmu. Apa kamu masih nggak mengerti? Apabila garis keturunan Raja Byakta terputus, kalaupun kamu memperoleh kendali atas kerajaan Agrel, apa gunanya? Kamu nggak akan memiliki dukungan publik. Terlebih, dari situasi saat ini, orang yang paling mungkin untuk merebut tahta bukanlah dirimu, melainkan Raja Byakta. Kata-kata ini membuat ekspresi Raja Ararya menjadi makin suram. Perkataan Wira benar, dia memang tergesa-gesa seperti ini karena merasa tidak bisa menunggu lagi. Kekuatannya sudah tidak sebanding dengan sebelumnya, bahkan kian melemah. Raja Ararya hanya memiliki hak untuk membahas tentang pembagian wilayah dengan Raja Byakta pada saat ini. Apabila menunggu lebih lama, dia mungkin tak akan memiliki kemampuan itu lagi. Bab 762. Raja Ararya memahami situasinya dengan baik, jadi dia tidak membalas perkataan Wira. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya dengan santai, karena Tuan Wira mengatakannya dengan begitu jelas, bagaimana kalau kamu memberiku petunjuk? Aku cukup penasaran. Saat mengatakan hal itu, Raja Ararya tampak tersenyum. Wira memandang pria tua ini dengan heran, dia memang adalah orang yang licik. Dia lagi-lagi menempatkan Wira dalam keadaan sulit. Akan tetapi, Wira tidak peduli. Pada titik ini, memang ada beberapa hal yang harus diucapkan. Raja Ararya, petunjuk dariku sama sekali nggak penting. Semuanya tergantung pada pilihanmu, ucap Wira. Raja Ararya pun terdiam sejenak, lalu dia bertanya sambil tersenyum, pilihan apa yang kamu maksud? Raja Ararya, aku sudah berbicara dengan tulus dan terbuka kepadamu. Tapi kamu malah mengucapkan hal-hal yang ambigu. Apakah ini memang sikap raja di kerajaan Agrel? Apakah ini sikap seorang raja yang berkuasa di kerajaan Agrel? Tanya Wira. Wira mendengus dingin dan tak kuasa mengolok-oloknya, kamu begitu bertele-tele. Aku yang hanya seorang duta bahkan jauh lebih baik darimu. Setidaknya, aku berkata dengan lugas. Gilang, apakah ayahmu selalu seperti ini? Aku mungkin gak seharusnya datang hari ini. Ini adalah sindiran yang sangat tajam. Wira hanya ingin membuat Raja Ararya tahu bahwa orang licik sepertinya jangan harap bisa bermain trik di hadapannya. Itu benar-benar lelucon. Ayah, Gilang juga merasa lumayan malu. Bagaimanapun, mereka adalah anggota kediaman Raja Ararya. Bertele-tele seperti ini memang kurang pantas. Wira, aku sudah tahu bahwa perkataanmu tajam. Karena bisa hidup sampai sekarang, aku tentu nggak begitu peduli dengan harga diri. Aku masih penasaran, pilihan apa yang kamu maksud? Tanya Raja Ararya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Wira. Perlu diakui bahwa pria tua ini benar-benar berpengalaman dalam dunia politik. Bukan hal yang mudah untuk memengaruhinya. Namun, Wira malah tersenyum. Memangnya kenapa jika Raja Ararya sulit untuk dipengaruhi? Kalaupun dia sangat keras kepala, Wira tetap akan meyakinkannya. Karena kamu nggak ingin mengatakannya, aku akan melakukannya. Tapi kamu nggak boleh marah dengan seberapa banyak yang kukatakan, ucap Wira seraya menangkupkan tangan dan tersenyum. Sementara itu, Raja Ararya melambaikan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, nggak apa-apa, aku bisa menerima kritik. Silakan katakan saja. Sembari duduk dengan tenang, Wira menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Usai menyeruputnya, dia melanjutkan, pilihan pertama sangat sederhana, yaitu lanjut berseberangan dengan Ibu Suri dan menjatuhkannya. Kamu nggak perlu menyangkal, anak kecil pun tahu niatmu yang sebenarnya. Kalau terus mengucapkan kata-kata itu, kamu akan terkesan kurang gentleman. Tapi, menurutku pilihan ini sangat bodoh. Saat mengendalikan tahta dan bisa bertindak semena-mena saja, kamu nggak bisa menjatuhkan Ibu Suri. Sekarang, kamu bahkan nggak memiliki hak tersebut. Kalau kamu benar-benar melanjutkan pilihan ini, itu sama saja dengan membunuh diri. Ucap Wira dengan nada tajam. Dia tidak bersikap sungkan sama sekali.
Wira kembali menimpali, Raja Ararya, aku nggak bermaksud untuk berbicara kasar. Kamu seharusnya tahu karakter dari Raja Byakta. Dia adalah orang yang sangat pintar dan kaya raya. Saat ini, apa kamu benar-benar yakin bahwa kamu bisa mengendalikan tahta? Selain itu, tak peduli apakah kamu bisa mengalahkannya atau enggak, kalaupun kalian bekerja sama dan membagi kerajaan Agrel, berdasarkan kekuatanmu sekarang, apa kamu berhak untuk membagi kerajaan Agrel dengannya? Tanya Wira. Dia bahkan ingin membunuh Gilang sekarang. Itu artinya, dia sama sekali nggak menganggapmu. Begitu Ibu Suri runtuh, kamu pasti akan bernasib sama dengannya. Tegas Wira. Setelah itu, Wira mengingatkan, kalau kamu ingin meneruskan pilihan bodoh ini, aku nggak akan menghentikanmu. Tapi, aku bisa memberitahumu bahwa Ibu Suri jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Kalaupun bekerja sama, kalian belum tentu bisa menandinginya. Hingga saat itu, bukan hanya nyawamu yang akan terancam, kediaman Raja Ararya juga akan hancur dalam sekejap. Nantinya, kamu nggak akan punya kesempatan untuk menyesal. Jelas Wira dengan tenang. Namun, Raja Ararya yang mendengar penjelasannya menunjukkan ekspresi yang suram. Gilang juga berekspresi yang sama dengan ayahnya. Bab 763. Huff. Wira, bagaimana kamu bisa tahu bahwa Ibu Suri cukup hebat? Tanya Raja Ararya sembari mendengus dingin. Kenapa? Aku nggak takut untuk memberitahumu bahwa Raja Kresna dan Raja Tanui adalah bawahan Ibu Suri. Jelas Wira. Satu kalimatnya ini sontak membuat ekspresi Raja Ararya berubah secara drastis. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Raja Ararya yang sama sekali tidak percaya. Ini benar-benar mustahil. Raja Ararya tak kuasa bertanya, Raja Tanui membencimu karena kamu sudah membunuh ayahnya, sedangkan Raja Kresna bahkan gak ingin menikahkan putrinya denganmu. Ibu Suri bertindak semena-mena. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan dukungan dari mereka? Namun, Wira hanya berkata sambil tersenyum, kamu nggak percaya, kan? Oke, kalau kamu nggak percaya, itu urusanmu. Sekarang, aku akan menjelaskan pilihan kedua. Begitu Raja Ararya mendengar ini, dia langsung memicingkan mata dan bertanya, apa pilihan kedua? Wira menjawab secara terus terang, berpura-pura bekerja sama, tapi sebenarnya kamu ingin menaklukkan Raja Byakta. Aku dan Ibu Suri sama-sama mengetahui rencana kalian. Kalian semua ingin membagi kerajaan Agrel, kan? Giandra tetap akan menjaga perbatasan, Raja Kresna nggak ikut dalam operasi ini, sementara kamu dan Raja Byakta berencana untuk membagi kerajaan Agrel. Apa kamu kira, aku nggak tahu tentang rencana ini? Tanya Wira. Raja Ararya tertegun sejenak. Rencananya memang seperti itu, tetapi bisa-bisanya Wira mengetahuinya. Mungkinkah Raja Tanui dan Raja Kresna benar-benar adalah bawahan dari Senia? Wira melanjutkan, setelah menyingkirkan Raja Byakta dan menyerahkan kekuasaan, kamu masih adalah Raja Ararya. Kediaman Raja Ararya tetap menjadi keluarga kerajaan. Kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan seumur hidupmu. Setidaknya, setelah semuanya berakhir, Ibu Suri nggak akan membunuhmu. Kamu jauh lebih paham tentang orang seperti apakah Ibu Suri daripada aku. Kalau dia ingin membunuhmu, mungkin kamu nggak akan mencapai hari ini. Raja Ararya, pertimbangkanlah dengan cermat. Apa kamu ingin mengambil risiko yang nggak bisa diukur keberhasilannya? Bahkan mungkin menghadapi rencana jahat dari Raja Byakta, serta konflik bersenjata di masa depan. Tanya Wira. Pilihan lainnya adalah kalau kamu bergabung dengan Ibu Suri untuk menghadapi Raja Byakta, setelah nantinya berhasil, kamu tetap akan menjadi Raja Ararya dengan segala kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Di antara dua pilihan ini, pilihlah sendiri. Setelah mengucapkan ini, Wira tidak lagi berbicara. Wira tahu bahwa Raja Ararya bukanlah orang bodoh. Dia pasti akan memilih dengan benar. Orang yang bijak tahu harus memilih apa.
Raja Ararya tampak merenung dan menelan air liurnya. Sejujurnya, dia benar-benar panik sekarang. Raja Ararya pun berkata, ini adalah pertama kalinya dia merasa gugup setelah berbicara dengan Wira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Senia ternyata begitu hebat. Raja Ararya, aku akan mengatakan satu hal lagi. Ini adalah pilihan terakhir dalam hidupmu. Kalau memilih dengan bijak, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Kalau salah memilih, kamu akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Usai mengatakan ini, Wira lagi-lagi menyeruput teh. Dia tahu bahwa Raja Ararya pasti akan memilih Senia. Tidak memerlukan alasan lain, hanya demi kediaman Raja Ararya saja. Di masa lalu, dia tidak memilih karena dia mempercayai Raja Byakta. Namun, kini dengan percobaan pembunuhan dari Raja Byakta pada Gilang, kepercayaan di antara mereka sudah retak. Apa yang harus dilakukan Wira adalah memperparah retakan ini. Meskipun metodenya lebih lugas, itu adalah cara yang paling efektif. Bersambung.